Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faisal Reja. Saya adalah dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan NIDN 1126028602. Bapak Ibu, video yang saya buat ini adalah bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada program sertifikasi dosen 2025. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa Tridharma Perguruan Tinggi merupakan pedoman penting untuk pelaksanaan dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Tidak hanya sebagai elemen untuk fungsi dan tujuan universitas, namun juga diharapkan dapat berkontribusi besar bagi kehidupan masyarakat, di antaranya melalui bidang pengajaran dan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sehubungan dengan bidang pengajaran dan pendidikan, saya sebagai dosen program studi manajemen telah mengampu beberapa mata kuliah yang terkait dengan bidang keilmuan saya. Di antaranya adalah pengantar teori ekonomi, statistik ekonomi 1 dan 2, matematika ekonomi, metodologi penelitian, dan beberapa mata kuliah yang terkait dengan bidang keilmuan saya. Bapak Ibu, berikut adalah cuplikan bidang pengajaran dan pendidikan yang telah saya laksanakan pada mata kuliah Statistik Ekonomi 1. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan beberapa materi, yakni teori statistik deskriptif, distribusi frekuensi, nilai sentral, ukuran variabilitas data, angka indeks, dan analisis tren, baik linier dan non-linier. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah menempuh mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep statistik deskriptif dan menerapkannya di dalam bidang ekonomi dan bisnis. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk menonton video cuplikan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana eh, Pagi, kabarnya? Pak. Satu. Baik, kabarnya? Baik, Pak, baik. Baik, Eh, Pak. Baik, Pak. Baik, baik. Pak. Baik anak-anak ya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul pada Zoom meeting ya. Kali ini pada perkuliahan perdana mata kuliah Statistik Ekonomi 1 ya. Nah, seperti biasa ya, eh, ini adalah mata kuliah yang sangat menentukan buat kalian ke depannya. Jadi saya mengharapkan kalian untuk tertib dalam mengikuti perkuliahan ini ya. Jadi ini adalah pertemuan pertama dan seperti biasanya saya akan memimpin doa sebelum kita memulai perkuliahan kali ini. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai perkuliahan kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Baik, anak-anak, izinkan saya untuk memulai perkuliahan ya dengan men-share materi ya, materi dari perkuliahan kita hari ini. Tolong kalau seandainya tidak melihat PPT-nya, tolong saya diingatkan ya, Pak, nggak kelihatan Pak, gitu ya. Nah, sudah lihat? Semuanya udah lihat ya? Udah, Pak. Lihat, Mudah-mudahan Pak. sudah lihat ya. Oke, good. Sudah, Pak.
Oke, anak-anak, perkuliahan kita hari ini adalah perkuliahan pertama, seperti saya sampaikan tadi. Maka saya akan membacakan apa sih yang ingin dicapai dari perkuliahan kita hari ini dan materi apa aja yang akan kita bahas ya. Baik, anak-anak, pada hari ini itu capaian pembelajaran yang akan kita capai yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep umum statistika deskriptif dalam bidang ekonomi dan bisnis serta kehidupan sehari-hari. Jadi kita nanti setelah perkuliahan ini diharapkan kita bisa menjelaskan apa sih itu statistika dan bagaimana sebenarnya aplikasinya dalam bidang ekonomi dan kehidupan kita sehari-hari. Oke, materinya pada hari ini yang pertama adalah pengantar ya seperti biasa awal, lalu fungsi dan jenis statistika, konsep dan jenis data, sampel populasi, lalu yang terakhir penyajian data. Ya, oke ya. Oke, saya mulai. Mungkin di antara kalian sudah sering mendengar statistik ya, statistik. Nah, statistik itu apa sih? Jadi statistik itu sebenarnya merupakan metode ya. Kata para ahli itu adalah kumpulan cara-cara atau metode-metode ya mengenai pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data-data untuk mengambil keputusan. Ini statistik dalam arti luas. Kalau statistik dalam arti sempit, itu statistik itu adalah data. Kayak gitu aja ya. Nah, sedangkan jika statistik ditambah A menjadi statistika, itu adalah ilmunya. Jadi adalah suatu ilmu yang bertujuan untuk mengetahui populasi atau sebagian dari populasi atau sampel. Nah, nanti populasi dan sampel ini akan kita jelaskan, akan kita pelajari pada slide berikutnya. Baik, anak-anak, sekarang apa sih Pak fungsi kita untuk belajar statistik ya? Jadi kita belajar statistik itu pertama menjabarkan suatu hubungan antara variabel X dan Y. X ini yang mempengaruhi, Y ini yang dipengaruhi. Contohnya kalau di dalam bidang ekonomi itu misalnya manajemen, misalnya pemasaran ya. Loyalitas pelanggan itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi keputusan membeli suatu produk. Atau misalnya rasio keuangan pada manajemen keuangan nih ya, konsentrasinya itu mempengaruhi misalnya return sahamnya kayak gitu. Jadi hubungan antara variabel X dan Y hubungannya menjabarkan suatu hubungan. Lalu yang kedua adalah mengambil keputusan. Contoh itu adalah membuat pilihan tepat dari informasi yang tersedia. Jadi seandainya misalkan nih kalian ini adalah owner sebuah perusahaan, misalnya itu turun tuh ya kondisinya, maka kalian mengambil keputusan, oh artinya saya mungkin lebih melakukan efisiensi ya, atau saya lebih menghemat sumber daya dari perusahaan saya. Lalu yang terakhir adalah menangani perubahan. Ini adalah apa namanya, masih ada kaitannya dengan mengambil keputusan. Maksudnya apa? Jadi kita itu menangani perubahan-perubahan yang terjadi pada fenomena-fenomena yang kita hadapi. Misalnya contoh setelah COVID, kita lihat perusahaan yang kita yang kita kelola ini agak lesu, ya, yang tadinya bagus agak lesu. Nah, ini kita menggunakan statistik itu untuk memahami perubahan tersebut dan mengambil keputusan yang tepat dari perubahan tersebut. Oke, apa saja sih SOP-nya, metodologinya, statistik? Yang pertama adalah ini urut ya. Yang pertama identifikasi masalah. Identifikasi dulu masalahnya. Oh, ada penurunan gara-gara COVID misalnya ya. Lalu yang kedua mengumpulkan data yang relevan. Kamu kumpulkan penurunan apa? Misalnya labanya, penjualannya. Jangan kamu kumpulkan data yang lain misalnya ya. Misalnya kumpulnya data banyaknya kucing yang misalnya anak kucing yang lahir ya, tidak tidak ada relevansinya dengan fenomena yang kamu ingin teliti atau yang ingin kamu periksa. Oke, yang ketiga mengklasifikasikan data. Maksudnya seperti ini, kamu mungkin punya banyak cabang ya. Kamu lihat, bagaimana sih cabang saya yang besar itu, bagaimana penurunannya, ekstrim nggak? Yang sedang bagaimana? Terus yang biasanya cabang-cabang yang kecil, misalnya di kabupaten kota, bagaimana misalnya? Nah, itu mengklasifikasikan data ya. Kamu klasifikasikan data kamu berdasarkan misalnya jumlah pegawainya, ya, daerahnya dan lain-lain. Lalu yang nomor empat menyajikan data. Nah, ini penting nih untuk mempermudah. Setelah kamu klasifikasikan, sajikan datanya, ya, disajikan supaya mudah untuk dibaca. Baru yang terakhir itu adalah analisis data. Jadi setelah kita sajikan, baru kita analisis. Oh, ternyata memang terjadi penurunan. Oh, sebenarnya tidak terjadi penurunan gitu. Ya, jadi nanti itu akan ketahuan pada saat analisis data. Oke.
Jenis statistik ya, ini jenis statistik ini bisa dibedakan dari beberapa ini kriteria. Pertama dari cakupan dan tahapannya. Ada yang disebut dengan statistik parametrik. Lalu ada yang statistik non parametrik. Statistik parametrik itu adalah statistik yang digunakan jika datanya tersebar normal. Jadi ciri-cirinya datanya normal. Biasanya datanya lebih besar daripada 30 biasanya. Itu ahli bilang seperti itu. Lalu yang non non parametrik itu apa? Maka kebalikannya, datanya itu biasanya kecil daripada 30, ya, tidak terdistribusi normal. Begitu. Jadi apa sih parametrik? Statistik parametrik itu ada parameternya, ya. Contoh parametrik itu parameternya apa? Rata-rata, ya, standar deviasi. Lalu misalnya koefisien korelasi, koefisien regresi. Nah, itu parameternya. Berarti kalau non statistik non parametrik berarti nggak ada parameter-parameter itu. Maka pengujiannya pun beda, ya. Oke. Sekarang kita masuk, tadi bilang kan para ahli bilang bahwa statistik itu dalam arti sempit itu data. Apa sih data itu, ya? Kriterianya apa sih data itu? Jadi data itu adalah kumpulan fenomena-fenomena, ya. Jadi data itu ada syaratnya, ya, data yang baik itu. Yang pertama adalah data harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ngumpulin data, yang tadinya penjualan kita turun nih setelah COVID, kita jangan bilang dia naik, ya. Jadi harus sesuai, jangan dimanipulasi. Yang tadinya memang turun ya kita tulis turun seperti itu. Baru yang kedua tadi harus relevan. Ya, saya bilang tadi kita ingin memeriksa penurunan dari kinerja perusahaan kita, kita malah misalnya mengumpulkan misalnya data yang lain, misalnya ya, data misalnya banyaknya kucing yang mati gitu ya kan. Nah, atau banyak kucing yang lahir. Nah, itu beda, beda ya, harus relevan ya. Baru yang ketiga, kesalahan baku dari data kecil. Terkadang pada saat kita mengambil data itu ada saja ya kesalahannya. Contohnya kesalahan ini adalah kesalahan penulisan misalnya. Di situ misalnya apa pendapatan ya, pendapatan laba bersihnya itu harusnya 1 juta misalnya 1 bulan. Situ kamu tulis 10 atau 100. Nah, ini tentunya nanti akan membawa konsekuensi pada saat analisis atau mengambil keputusan, ya. Ya, kalau itu cuma 1 juta misalnya, kalau itu misalnya 1 miliar, ya, tertulis di situ 10 miliar ya, jauh sudah ya bedanya ya. Nah, terus yang keempat itu yang penting itu data harus terkini atau up to date. Jadi kalau misalnya kamu ingin meneliti penurunan perusahaan kamu, ya kamu jangan ambil yang sebelum COVID misalnya. Sebelum COVID misalnya 15 tahun yang lalu. Pada saat itu ekonomi lagi naik ya. Nah, di situ nggak relevan juga tuh. Nanti bisa salah, bisa misleading. Yang tadinya harusnya turun karena kita ngambilnya terlalu jauh ke belakang, pada saat ekonomi bagus, kita menganggapnya berasumsinya bahwa kondisinya baik-baik saja. Jadi harus up to date, harus terkini. Oke, kita sudah ngomong syarat data yang bagus. Itu sekarang apa sih data itu? Kalau diklasifikasikan, pertama data kualitatif ya, menurut jenisnya itu ada yang data kuantitatif. Apa itu? Data kualitatif itu adalah data yang berbentuk tidak berbentuk angka. Kalau kuantitatif itu berbentuk angka. Jadi kalau misalnya 1, 2, 3, nah itu kuantitatif tuh ya. Kalau kualitatif itu apa Pak? Misalnya, apakah Anda setuju misalnya bahwa produsen menaikkan eh, kualitas barang ini untuk mencapai kepuasan konsumen yang lebih tinggi? Setuju, tidak setuju, sedang. Nah, itu adalah data kualitatif atau gagal, sukses. Itu data kualitatif. Jadi bentuknya bukan angka. Oke. Lalu data dari cara memperolehnya. Ada yang disebut dengan data primer, ada yang disebut dengan data sekunder. Ya, data primer itu data yang langsung dari lapangan. Jadi kamu misalnya ngambil datanya dari angket, misalnya tuh kuesioner, ya kamu bertanya tadi kepada orang, ya bagaimana misalnya eh, kualitas dari produk ini, apakah bagus, apakah tidak. Nah, itu data primer dari lapangan langsung. Lalu ada yang data sekunder, itu dari pihak lain. Kamu misalnya ngambilnya dari BPS, dari BI, dari Bursa Efek Indonesia, ya. Ngambil bagaimana kinerja keuangannya, ROA-nya, ROI-nya, lalu misalnya leverage-nya. Nah, itu data sekunder. Kalau data dari BPS misalnya pengangguran, ya, data pengangguran, data inflasi, ya.
dan data lain-lain. Jadi yang data dari instansi pemerintah atau pihak lain yang kamu ambil itu data sekunder. Tapi kalau kamu langsung terjun ke lapangan itu data primer. Oke, lalu data bisa diklasifikasikan menurut eh, waktu ya, waktu pengumpulannya. Nah, ini penting nih, tolong perhatikan. Di sini ada namanya data cross section, ada data time series. Ini sering keluar ini ya. Data cross section itu maksudnya begini, data cross section itu individunya banyak, waktunya satu, gitu aja, ya. Jadi data yang dikumpulkan dari beberapa elemen, elemen ini individunya pada satu waktu tertentu. Jadi misalnya tahun 2025 sekarang. Nah, individunya siapa? Ada Justin, ada Patrick, ya, ada Marta, ada Ani dan lain-lain. Itu data cross section. Kalau kebalikannya, kalau misalnya tahunnya yang banyak, orangnya cuma satu, si Patri gitu ya. Konsumnya Patri dari 2025, 2024, 2023 terus ke bawah itu namanya data time series. Jadi ini berkebalikan ya. Kalau cross section itu elemennya, individu yang banyak, kalau time series itu waktunya yang banyak, seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik nanti. Lalu yang terakhir itu data menurut sumbernya ada ya data internal sama data eksternal. Data internal itu apa sih? Data internal itu adalah data yang menggambarkan kondisi di dalam suatu organisasi. Kebalikannya, maka eksternal adalah yang di luar organisasi tersebut. Contohnya data internal apa? Misalnya kamu berapa umurnya, berapa misalnya konsumsinya pegawai itu ya. Misalnya kamu ingin meneliti di suatu instansi ya, terus jenis kelaminnya, jarak antara tempat kerja dengan ke rumah, berapa jumlah anak dan lain-lain. Kalau data eksternal berarti data yang di luar organisasi atau instansi tersebut seperti itu. Ya. Nah, kita sudah ngomongin data. Sekarang kita ngomongin tentang populasi dan sampel. Jadi, populasi itu adalah elemen atau populasi itu adalah kumpulan elemen yang dikumpulkan yang sejenis. Elemen itu adalah bagian atau unit terkecil dari populasi. Jadi, kalau elemen-elemennya itu dikumpulkan, maka akan menjadi populasi. Maka, populasi berarti adalah kumpulan-kumpulan elemen yang sejenis, begitu, yang biasanya mempunyai karakteristik yang sama. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya seperti ini ya. Tolong diperhatikan ini anak-anak apa namanya tabelnya. Ini populasi ada kelas, ada akuarium, pegawai, hewan, mobil dan lain-lain. Maka elemennya dari kelas itu siswa. Karakteristiknya siswa ada umur, ada jenis kelamin, tinggi badan, berat badan dan lain-lain. Pegawai, salah satu contoh elemennya itu apa? Pegawai, TNI misalnya atau polisi ya. Maka karakteristiknya ada gaji, umur, pangkat, masa kerja dan lain-lain. Mobil, mesin, ya, mobil itu mesin salah satu elemennya. Mungkin ada penggeraknya. Nah, di sini contohnya mesin apa? Kapasitasnya, jenis mesinnya, tahun pembuatan dan lain-lain. Jadi populasi itu adalah kumpulan elemen dan elemen itu memiliki karakter seperti itu ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita penelitian atau melakukan metode statistik itu biasanya itu ada perbedaan apakah data kita itu diambil dari populasi atau sampel. Dan ini membawa konsekuensi yang berbeda. Seandainya kita mengambilnya dari populasi, ya, tadi sampel tadi adalah apa? Sebagian daripada populasi. Populasi itu adalah kumpulan dari elemen-elemen sejenis. Jadi kalau sebagian dari elemen-elemennya itu disebut dengan sampel. Kalau kita menarik data populasi atau menarik data sampel ini beda, konsekuensinya beda. Yang pertama kalau dari populasi apa? Datanya banyak ya, lalu otomatis biayanya besar. Misalnya kamu misalnya tadi melakukan penelitian tentang loyalitas terhadap suatu produk. Ini kan manajemen ya, kelas manajemen ya. Nah, kalau kamu misalnya ngambil dari populasi, maka biaya yang harus kamu tanggung besar. Yang kedua, waktunya lama. Yang ketiga, waktu pengambilan keputusannya lebih lama. Kalau sampel, maka datanya lebih sedikit, biaya lebih murah, waktunya lebih singkat, dan waktu untuk mencari kesimpulan atau mencapai kesimpulannya lebih lebih juga pendek seperti itu ya. Nah, setelah data-data itu tadi kita kumpulkan, maka itu akan kita sajikan untuk mempermudah si pembaca. Penyajiannya hanya dua ya. Yang pertama itu biasanya dia menggunakan tabel dan yang kedua adalah menggunakan grafik. Kalau tabel itu ada tabel yang disebut dengan tabel satu arah. Nah, ini nama kota, harga beras. Dia satu aja. Ada yang menjelaskan nama kota dan harga beras. Ada yang dua arah. Dua arah ini.
Premium, Pertamax, Pertamax Plus sama Ado. Yang di sininya adalah tahunnya. Oke, ini dua. Satu, tahunnya dua, premium. Lalu yang ketiga itu adalah yang tiga arah. Di sini nilai A, B, C, D, E, ada jenis kelaminnya, lalu di sini adalah jurusannya. Akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, dan lain-lain. Ya, di sini ada jumlahnya. Jadi ada tiga, satu, dua, tiga. Nah, ini adalah tabel tiga arah. Lalu ada yang grafik, ini namanya grafik batang. Nah, ini lihat nih, jumlah stasiun BMKG, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kalau kita narasikan mungkin akan, kita membacanya susah. Nah, tapi kalau sudah kita sajikan dalam bentuk tabel, kita lebih mudah. Oh, ternyata yang paling tinggi itu adalah Sumatera. Yang paling rendah adalah Papua dan Maluku. Jawa sama Sulawesi ternyata sama stasiun BMKG-nya, jumlahnya. Ya, lalu setelah batang itu ada grafik garis. Nah, di sini kelihatan nih. Kalau garis 2001 berarti paling tinggi ada di 2004. Ini adalah banyaknya lulusan SMA Jaya Selalu. Berarti di sini nih yang paling dia banyak lulusannya. Lalu yang terakhir adalah pie, ya, dalam bentuk kue. Di sini sesuai dengan proporsinya, berarti ini paling besar nih, ya. Yang ini nomor dua, mungkin nomor tiganya yang ini sama ini, yang paling kecil adalah yang ini. Oke ya, jadi setelah kita kumpulkan maka kita sajikan. Nah, ini adalah rangkuman dari hari ini, anak-anak. Anda bisa baca sendiri, nanti akan saya kirimkan slide-nya melalui Siakat ya, dan juga melalui cutting. Nanti Anda baca sendiri ya. Baik, anak-anak, eh, ini daftar pustakanya. Saya memakai buku saya sendiri, kalian bisa lihat di perpustakaan buku saya ya. Lalu kalian juga bisa memakai bahan-bahan lain yang relevan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ini saya izin stop share dulu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan dari Anda atau saya bertanya dulu nih ya kepada Liana. Liana, Liana, tadi saya ada lihat Liana Hadir, namanya Pak. ya. Liana ini cutting nih kan. Nah, Iya, Liana, Pak. saya mau nanya nih. Tadi syarat data yang baik itu apa, Liana? Baik, Pak. Jadi, untuk pertanyaan yang Bapak berikan tadi, Hmm. itu syarat data yang baik ya, Pak. Jadi, Hmm. simpulan Apa, yang Liana? bisa saya ambil dari materi yang sudah Bapak saya sampaikan, itu di mana yang pertama, itu Hmm. data harus sesuai dengan keadaan sebenarnya, lalu kesalahan baku dari data kecil, dan harus up to date, Pak. Oke. Good ya, Liana. Itu Walaupun aja, Pak. gelap-gelapan Terima masih kasih. memperhatikan ya. Oke, selanjutnya. Ini saya ingat nih, yang paling saya ingat tuh si Pero nih. Pero ada hadir nggak di sini Pero? Pero, Hadir. mana Pero? Oh, Pero hadir. Oke, Pero. Saya mau nanya nih. Sim- Singkat saja Pero. Tadi kan di statistik dibagi dua ya. Apa saja itu secara garis besarnya Pero? Ada apa Yang tadi? pertama Nah, ada statistik deskriptif, Pak, yaitu statistik yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. oke. Nah, kemudian yang kedua ada statistik inferensial, yaitu statistik yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan dari Hmm. data-data yang sudah diperoleh, Pak. Baik, jadi ini harus ya perhatikan ya anak-anak. Kalau deskriptif namanya deskriptif, cuma gambaran doang ya. Sampai situ aja. Kalau dia menarik kesimpulan maka disebut dengan namanya inferensial. Jadi ada dua tuh pohon utamanya tuh ya, deskriptif sama inferensial. Nah, statistik satu ini kita di deskriptif. Nanti yang inferensialnya kita masuk di statistik 2 nanti semester berikutnya. Ya, jadi sabar dulu. Jadi ini kita belajar tentang statistik deskriptif. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak dari kalian nih untuk mata kuliah, untuk materi hari ini? Ada? Kalau ada langsung aja ya. Sebelum kita akhiri, Ada Pak, apakah ada pertanyaan? saya Pak, Ada? Justin. Siapa? Justin. Justin, Ya, ya, Justin ya. Justin, ya mic-nya Pak, dibuka, dibuka agak-agak nyaring Justin, supaya saya dengar. ya. Ya, Halo Pak, apa Justin? Pertanyaannya Justin. pertanyaan dari saya itu bagaimana sih jika data kita tidak up to date Pak? Oke, itu aja Justin. Iya Lagi? Pak, Oke. Ini pertanyaannya tadi bagaimana kalau data kita tidak up to date atau terkini. Jadi kalau seandainya data kita itu tidak up to date ya anak-anak ya, apa yang terjadi ini fatal. Ya, kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang tepat, tidak akurat, ya, melenceng. Seperti tadi saya gambarkan.
kita itu misal posisi 2025, COVID itu tahun 2000 berapa? 2020 ya? 2021, 2022. Nah, kalau kita ngambilnya jauh ke belakang, andaikan 10 tahun aja atau 15 tahun aja, ya, itu perekonomian lagi bagus-bagusnya tuh. Nah, pada saat perusahaan kita ini lagi turun, ya, lesu, kita malah memakai data yang bagus. Wah, sudahlah, para pemegang saham sudah kasih modal lagi supaya untuk memperbesar. Padahal kondisi ekonomi lagi lesu. Yang ada bukannya tambah mendapatkan keuntungan, profit, tapi malah cepat bangkrut. Kayak gitu ya. Jadi ini penting. Jadi up to date atau data yang terkini itu sangat-sangat penting sehingga kita tidak sampai melakukan kesalahan mengambil keputusan. Seperti itu. Jadi begitu ya Justin ya. Bagaimana Justin? Ada pertanyaan lagi, Justin? Itu aja Pak, cukup Pak. Oke, tidak ada. Oke Baik, Pak. anak-anak, ini saya rasa untuk perkuliahan ini eh, cukup ya materi yang sudah saya sampaikan. Kita akan ketemu minggu depan itu masuk pada bab tentang distribusi frekuensi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini kalian bisa mendapatkan manfaatnya dan diingat ya. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran kalian pada sesi Zoom kali ini ya. Eh, Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Baik anak-anak, saya akhiri ya pertemuan kali ini ya. Eh, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi